dampak dari accident di PDNS ini itu di berbagai sektor publik. Salah satu contoh misalnya kemarin Kementerian Dikbud, Ristek itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mestinya mendapatkan beasiswa. Iya. Itu nggak bisa karena datanya hilang. Aduh, kacau ya. Datanya hilang itu karena datanya bagian dari data yang disimpan di PDNS, ya kan? Dan mereka tidak punya backup, gitu. Dan akan muncul lagi evidence seperti ini yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah bencana yang sedang terjadi, bencana digital. Kalau yang itunya cuma 2,7 T sementara ini 700 M, itu apa enggak? Nah dari situlah kemudian kecurigaan ini apa enggak ada persekongkolan juga? Itu yang menarik untuk dilihat. Yang lainnya yang juga menarik untuk dilihat gini Mas, ini kok di ujung pemerintahan ketika kan di korupsi kan gini Mas, percobaan korupsi udah korupsi. Iya betul. Jadi permukaan jahat juga sudah korupsi. Permukaan jahat ada korupsi. Nah kalau kemudian kita bisa lacak lebih lanjut, saya kayaknya, saya setuju ada forensik macam-macam untuk menemukan ada mens reanya, ada itikat tidak baik. Kalau ada itikat tidak baik, selesai. Ini artinya proyek ini adalah bancaan. Tidak ungsum gitu. Itu bisa mengkualifikasi terjadinya mens rea. Ini ada itikat tidak baik. Saya kok mencium-cium baunya kayaknya. Apalagi kalau Mas Novel cium-cium tuh. Korupsinya kayaknya tajam. Bau sangitnya terlalu. Dan menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan PDN, Pusat Data Nasional Sementara yang problemnya masih belum selesai. Dan untuk membincangkan kali ini kita akan melihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu bidang sosialnya, aspek sosialnya dan dugaan korupsinya. Kali ini kita berkesempatan berbincang ada Pak Bambang Wijayanto dan ada Pak Zulfikar Amir. Apa kabar Pak Zulfikar dan Pak BW? Mantap Mas Novel. Terima kasih sudah berundang. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Pak Zulfikar kali ini. Pak Zulfikar ahli bidang apa nih? Bidangnya kalau nggak salah sosial teknologi. Ya, jadi bingung sosial teknologi itu gimana itu ya? Saya ini dosen sosiologi Mas. Ya. Dan lebih dari 10 tahun saya melakukan penelitian di bidang sosiologi of technology. Jadi teknologi itu kan adalah produk sosial. Oke. Ya kan, tidak ada teknologi yang lahir sendiri. Ya. Tidak ada teknologi yang bekerja sendiri. Dia selalu berimpit dan berada dalam konteks sosial. Sosiologi of technology itu mempelajari dimensi sosial dari beroperasinya teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat secara umum. Oke, ya. Kalau melihat dari kejadian sekarang ini, bobolnya PDN Pusat Data Nasional Sementara, walaupun sementara datanya udah banyak, udah 2 tahun kan, dan datanya data-data yang sangat rahasia, bahkan data-data yang sangat private untuk kepentingan masyarakat ya. Bagaimana melihat dari perspektif sosial teknologi tadi? Ya, jadi PDN ini itu bisa kita lihat sebagai sebuah bentuk infrastruktur, atau lebih umumnya, lebih spesifik lagi disebut sebagai infrastruktur digital. Dan ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan transformasi digital di Indonesia. Dan Indonesia sebenarnya agak lambat sebenarnya masuk ke daerah ini, ke wilayah ini, karena negara-negara lain udah melakukan ini 10-15 tahun yang lalu. Jadi memang kita harus mendorong supaya transformasi digital ini lebih cepat terjadi dan dampaknya mungkin bisa meningkatkan efisiensi dari layanan publik oleh pemerintah terhadap masyarakat karena datanya disatukan kan. Tetapi kemudian yang namanya teknologi atau infrastruktur digital itu tidak pernah lepas dari aspek kelembagaan. Mau infrastruktur misalnya transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur listrik, semuanya itu butuh organisasi. Tidak ada infrastruktur yang bekerja sendiri. Dan
tingkat efisiensi dan kinerja dari sebuah infrastruktur itu tidak hanya tergantung dari kualitas teknologi yang digunakan, tetapi kualitas dari organisasi yang mengoperasikan ini. Oke, ya. Nah, tentu kalau kita bicara organisasi, di situ ada leadership, di situ ada masalah koordinasi, di situ ada masalah komunikasi, ya kan, di situ ada integritas, ya kan. Jadi semuanya ini itu menentukan kualitas dari infrastruktur digital yang sedang kita bangun. Ketika lembaganya itu rapuh, ketika lembaganya itu gampang masuk angin, kualitas dari infrastruktur digital yang kita bangun itu juga akan menjadi rentan dan gampang diretas oleh komponen-komponen dari elemen-elemen eksternal. Gitu. Saya membayangkan gini, Pak Zulfikar. Kadangkala orang ketika ada suatu gedung ya lagi diperbaiki atau dibangun, dia perlu membuat tempat sementara nih. Dan biasanya tempat sementara itu kan sekedarnya nih kan. Nggak terlalu harus seperti kondisi yang nanti gedung utamanya akan dibangun. Ya. Mungkinkah karena sedang dipersiapkan PDN-nya ini di Cikarang kalau nggak salah. Ya. Dan di Batam yang lagi dipersiapkan ada 4 ya. Maka PDN sementara ini memang dibuat dan mungkin belum bisa memenuhi kaidah-kaidah tadi. Itu mungkin nggak kejadian seperti itu? Oh, sangat mungkin itu, Mas. Ya kan? Kalau kita lihat memang upaya pemerintah saat ini adalah melakukan digitalisasi di sektor publik. Dan ini berada di bawah sebuah naungan kerangka yang kita sebut sebagai e-government. Kan? Ya kan? Di mana data-data publik itu disatukan ke dalam satu sistem. Jadi ini merupakan upaya sentralisasi sebenarnya, sentralisasi. Dan sentralisasi itu ada kelebihannya, ada kerugiannya juga. Kelebihannya itu adalah dia menjadi lebih efisien ketika diakses, tapi kerugiannya dia menjadi rentan. Ketika terjadi peretasan, semua data itu kena kan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun PDNS itu sebenarnya sesuatu yang juga menjadi tanda tanya gitu kan. Kalau misalnya ada 4 infrastruktur digital atau server yang akan dibangun sebagai bagian dari PDN. Apa urgensi dari membangun PDNS? Biasanya sesuatu yang bersifat sementara itu sekedarnya gitu dibangun karena ada sebuah desakan. Ya kan, sementara nih kita karena mengejar sesuatu gitu. Tapi tergantung dari timeline yang diberikan ketika PDNS ini dibangun, tetapi kemudian dilakukan secara terburu-buru, ya kan, kemudian standar operating prosedurnya itu dilangkahi, lalu kemudian kriteria-kriteria yang harus dipenuhi itu tidak dilihat secara detail, ya kan. Tentunya ini akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari sistem sementara yang dibangun ini gitu. Jadi, walaupun sementara kan data yang disimpan betul-betul sama. Nah itu tidak sementara. Itu bukan data sementara. Datanya bukan sementara. Benar. Dan kalau dari perspektif teknologi dan IT lah ya, itu lazim nggak sih dibuat sementara, tapi kemudian kaidah terkait dengan keamanannya kemudian agak kurang gitu atau kurang dioptimalkan sehingga kerentanan dari pembobolan data ini kemudian terjadi, dan ketika terjadi seperti sekarang ternyata nggak ada backup. Betul. Ternyata kemudian sampai sekian hari sempat layanan publiknya nggak berjalan dengan normal, dan hal-hal yang parah lagi adalah ternyata data yang bocor begitu banyaknya data-data rahasia. Betul. Itu lazim dan apakah bisa dimaklumi? Nah, mungkin kita perlu melakukan audit di sini antara pihak yang membangun sistemnya, vendornya, dengan pihak yang mengoperasikan. Ini kan 2 entitas yang berbeda. Setahu saya yang membangun PDNS ini itu adalah anak perusahaan Telkom, namanya Telkom Sigma, ya kan. Tapi yang mengoperasikan itu adalah Kemenminfo, ya kan. Jadi apakah sistem yang sudah dibangun ini itu dioperasikan secara penuh oleh Kemenfo, atau memang ada cacat di dalam sistemnya? Ini perlu kita lihat, ya kan. Kita perlu lihat. Tapi kalau kita sepaham saya, perusahaan Telkom Sigma ini itu udah punya pengalaman bertahun-tahun di dalam membangun cloud service, ya kan. Dan tentu engineer-engineer yang ada di sana itu udah tahu banget prosedur yang harus diikuti, ya kan. Standarnya udah ada. Itu karena itu bersifat
bersifat global, ya kan. Apalagi ketika kita membangun PDN yang rencananya itu menjadi bagian dari infrastruktur digital secara global kan. Mestinya kan mengikuti syarat-syarat itu kan. Jadi mungkin itu yang perlu dilihat. Di sisi lain kita juga perlu lihat operatornya gimana nih. Siapa tahu operatornya itu tidak mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh vendor tadi gitu. Ya kan. Jadi ini masalah organisasi, masalah koordinasi antara vendor sama operator, ya kan. Dan tentu ada potensi manipulasi juga di situ. Gitu. Dan itu semua terjawab dari beberapa penyampaian di sidang DPR kemarin, kalau nggak salah di Komisi 1 dibahas tuh. Jadi lempar-lemparan itu akhirnya. Ini kenapa nggak dipakai? Ini sudah ada layanannya nggak dipakai. Kenapa PKB cuma 2%? Aduh, memang miris sekali ya, situasi sampai seperti itu miris sekali. Pak BW, kalau tadi menggarisbawahi beberapa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar, memang membangun data yang tersinergi seperti ini kan kita terlambat nih. Udah 15 tahun yang lalu negara-negara lain sudah banyak melakukan, karena keinginan itu barangkali perlu buru-buru nih Pak BW. Yang kedua, seberapa penting urgensinya dibangun PDN sementara ini. Karena biayanya kan nggak kecil nih. Saya dengar ada yang bilang 200 miliar, ada yang bilang 700 miliar, mana yang betul saya nggak tahu. Cuman dengan nilai yang sangat besar, kemudian jebol seperti sekarang, data hilang tentu kerugiannya bukan 700 miliar, lebih dari itu. Nah, kalau dilihat dari perspektif korupsi ini Pak Bibi, saya kok menduga ini ketika kita mau atau kita kalau mau menganalogikan lah, pembangunan jembatan, tapi ketika jembatannya dibangun itu jebol, kan bisa total loss tuh. Nah kalau ini dianalogikan dengan pola seperti itu, jangan-jangan ini bisa menjadi persoalan korupsi yang serius. Dan kalau kita lihat di beberapa pengadaan yang dilakukan di Indonesia terkait dengan IT, contohnya EKTP, ada beberapa langkah yang dilewati sehingga ketunggalannya nggak tercapai, dan beberapa lagi yang lain, dan itu ternyata ada praktek korupsi di dalamnya. Yes. Pak Bibip gimana menyampaikan catatan soal itu? Saya mencoba mengkombinasi dari informasi Sobat Zulfikar. Bagian yang pertama ini, kita ketinggalan. Ya. Sehingga kita harus mempercepat proses itu. Ya. Dan seharusnya kata kunci lainnya, karena kita ketinggalan, kita bisa belajar bagaimana sukses story. Ya. Betul. Jadi kita harus jangan lagi on berkelanjutan gitu loh. Jadi mesti itu bagian pertama itu kan yang mesti ini kan bagian pertama itu. Terus yang kedua, kita ini sudah mendapatkan contoh terbaik bagaimana informasi dijebol. Ya kan? Dan itu terjadi gitu. Sebelumnya ada BSI, sebelumnya lagi ada macam-macam itu. Ada lembaga negara yang diretas dan macam-macam. Kita udah punya. Jadi akhirnya sensitivitas itu juga harusnya dikedepankan. Betul. Dan jangan lupa bukan hanya kebutuhan itu. Kita juga tahu proyek BTS kita dikorup. Betul. Jadi dan itu parah hari sampai tak bisa berfungsi sama sekali. Ya. Jadi artinya ada pengetahuan, ada informasi, dan ada pengalaman. Sehingga harusnya desain kita ketika mau melakukan satu perbuatan atau satu program, maka kemudian harus cukup hati-hati. Itu bagian yang pertama yang paling penting. Terus yang kedua, kebutuhan. Kebutuhannya apa, mesti buru-buru dan harus dibikin sementaranya. Karena kalau bikin sementara itu kan Mas, ada beberapa ini kan Mas. Sementara ini karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, untuk apa yang sementara? Kenapa nggak dibikin yang nunggu jadi sekalian? Yes. Karena anggarannya dipakai buat menambahkan anggaran memperbaiki yang lebih baik kualitasnya. Kalau yang itunya cuma 2,7 T, sementara ini 700 M, itu apa enggak? Nah dari situlah kemudian kecurigaan, ini apa enggak ada persekongkolan juga? Itu yang menarik untuk dilihat. Yang lainnya yang juga menarik untuk dilihat gini Mas, ini kok di ujung pemerintahan ketika kemudian ini ada lagi yang menarik ini, mau pilkada serentak. Nah, jadi sekarang orang mengira-ngira ini. Ini mau dilihat membangun sistemnya atau mau mengutip duit yang ada kebutuhannya. Nah itu poin yang kedua. Nah mari yang ketiga kita periksa baik-baik. Proses ini perencanaannya bagaimana? Apakah betul-betul kalau pakai sistem governance di ilmunya Mas Zulfikar juga, sekarang ada yang disebut dengan governance, risk, dan compliant. Ditambah lagi social dan environment. Semuanya itu harus dihitung betul Mas.
Nah artinya dalam setiap itu ada kata yang kedua itu government risk. Kita harus menghitung itu. Yang sementara emang nggak harus diabaikan tuh mitigasi resikonya atau potensi resiko yang kalau itu tidak ada, kemudian pertanyaan untuk apa sementara? Jadi dalam titik korupsi sebenarnya informasi-informasi yang menunjuk pada apakah ini sebuah itikat baik atau ada mens rea di situ itu menjadi pertanyaan. Sehingga kemudian kalau menurut saya kita harus kaji nih. Kan di korupsi kan gini Mas, percobaan korupsi udah korupsi. Iya betul. Jadi permukaan jahat juga sudah korupsi. Permukaan jahat ada korupsi. Nah kalau kemudian kita bisa lacak lebih lanjut, saya kayaknya, saya setuju ada forensik macam-macam untuk menemukan ada mens rea-nya, ada itikat tidak baik. Kalau ada itikat tidak baik, selesai. Artinya proyek ini adalah bancaan. Ya, saya tadi ketika mendengarkan penyampaian dari Pak Zulfikar sampaikan terkait dengan urgensi PDN sementara tadi. Saya bingung juga, saya baru ngeh ya. Oh iya juga, urgensinya apa itu? Dan seandainya nih, ternyata urgensi itu tidak bisa ditemukan suatu alasan yang betul-betul mendasar terkait dengan hal itu. Apakah itu bisa menjadi kualifikasi terkait dengan masalah korupsi ya Pak Bewi? Paling tidak masalah administrasi yang bisa menjadi persoalan terkait dengan kewajiban untuk mengembalikan uang negara. Ya. Ketika itu sementara, kan harus tetap prudentiality-nya ada Mas. Kehati-hatian itu ada. Nah kalau yang ini sama sekali kalau saya melihat gak ada bentuk kehati-hatiannya. Backup itu adalah salah satu bentuk kehati-hatian. Menggunakan kalau ada salah satu narasumber kita Mas Roy bilang menggunakan window defend. Itu juga jadi masalah. Apa betul itu bisa dipakai untuk padahal itu untuk personal PC gitu kan? Itu juga jadi masalah. Besar sekali ya. Makanya hal-hal yang tadi disebutkan itu tidak ungsum gitu. Itu bisa mengkualifikasi terjadinya mens rea. Ini etika tidak baik. Saya kok mencium-cium baunya kayaknya. Apalagi kalau Mas Novel cium-cium tuh. Korupsinya kayaknya tajam. Bau sangitnya terlalu. Dan menarik sekali. Kalau kita lihat nih gini, tentunya data sudah bocor nih kalau kita lihat sekarang yang terjadi dan kemudian kita belum tahu nih langkah berikutnya apa. Kalau dilihat dari ilmu sosial teknologi, kira-kira dampak-dampak atas kebocoran itu apa dan kalau dikaitkan dengan sosial teknologi seperti apa itu? Oke Mas Novel, jadi mungkin kita belum melihat evidence dari kebocoran karena datanya itu kan masih terkunci di dalam. Tapi sudah dijual kan katanya. Nah, kita belum tahu. Apakah benar-benar data itu yang terjual dan gimana gitu. Tetapi bahwa ada pihak luar yang bisa masuk ke dalam sistem, mengunci, ya kan? Tentunya sebelum mengunci dia mengcopy dulu data-data ini, ya kan? Lalu kemudian dia pakai untuk mendapatkan profit. Itu adalah sebuah bentuk sebuah bentuk kecelakaan. Ya, kalau di dalam studi bencana itu ada 4 kategori krisis ya. Yang pertama insiden, kedua accident, ketiga disaster, keempat katastrofi. Nah kita udah masuk ke tahap accident nih, kecelakaan karena ada pihak eksternal yang merusak sistem itu sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, lalu kemudian bisa berdampak terhadap kerugian dan kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Jadi ini sebentar lagi akan menjadi disaster nih dan pelan-pelan kita melihat dampak dari accident di PDNS ini itu di berbagai sektor publik. Salah satu contoh misalnya kemarin Kementerian Dikbud Ristek itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mestinya mendapatkan beasiswa. Itu nggak bisa karena datanya hilang. Kacau ya. Datanya hilang itu karena datanya bagian dari data yang disimpan di PDNS, ya kan, dan mereka tidak punya backup, gitu. Dan akan muncul lagi evidence seperti ini yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah bencana yang sedang terjadi, bencana digital. Walaupun pemerintah bilang ini insiden ya. Insiden itu sesuatu yang terjadi tetapi kemudian tidak membuat sistem itu gagal bekerja. Ini udah accident dan sebentar lagi menjadi bencana. Gitu. Jadi mestinya pemerintah itu menyadari tingkat krisis yang sedang terjadi itu seperti apa dan bagaimana meresponnya. Jangan sampai
ketika yang terjadi sekarang dikatakan hanya sebagai insiden, lalu kemudian respon mitigasi yang dilakukan itu hanya untuk memadamkan masalah-masalah kecil, sementara dampaknya itu luar biasa. Nah, ini akan membuat upaya pemerintah tidak hanya tidak efektif, tapi juga kerugian akan semakin berlipat. Iya. Ya kan, karena ini kan sebuah proses yang berjalan terus. Sama kalau misalnya hutan kebakaran, Mas ya. Iya. Ya kan, hutan kebakaran satu wilayah, lalu kemudian pemerintah mengatakan, oh kecil kok itu hutannya di sebelah sini aja. Iya. Dia merespon ke titik yang terbakar ini, sementara titik-titik yang terbakar di tempat lain itu tidak direspon, akhirnya semakin besar. Iya. Jadi upayanya tidak efektif, lalu kemudian kerugiannya berlipat kali lipat. Gitu. Iya. Nah itu dia gitu masalahnya. Betul. Pak BW, kalau saya tadi mendengar beberapa penjelasan dari Pak Zulfikar, itu kan digambarkan soal efisiensi ya, dengan adanya sistem yang baik tentunya efisiensi. Emang terbayang kalau seandainya data itu hilang, maka biaya negara yang untuk subsidi bisa jadi akan bengkak. Oh yes. Kenapa? Karena yang seharusnya yang diberi cuman berapa gitu, tapi kemudian karena datanya itu hilang, maka akan problem. Belum lagi data bansos, data bantuan-bantuan, dan banyak lagi data-data lain yang itu kemudian kalau hilang, tentu persoalannya rumit. Memperbaikinya itu tentunya butuh waktu yang sangat lama karena kan butuh cek lagi tuh. Dan kita mundur lagi 5 tahun ke belakang. Lagi. Dan problemnya adalah persoalan bantuan nggak bisa diundur, nggak bisa nunggu datanya rapi dulu, nggak bisa. Gimana Pak Bim menggambarkan itu? Ini kalau dilanjutin saya khawatir krisis terjadi, Mas. Akan bertumpu itu, ekonominya lagi bermasalah, ini bisa jadi krisis politik dan didahului dengan kerusuhan. Itu yang kita khawatir dan mudah-mudahan itu tidak semoga nggak terjadi ya. Semoga nggak terjadi. Tapi saya mau lanjutin dulu, Mas Novel, dari seluruh yang dikemukakan Mas Novel tuh bagian pertama tuh yang tadi kan kita asumsinya ada orang dari luar. Iya. Nah kalau orang dari luar tuh proksi dari dalam gimana? Itu ya, gimana tuh Mas? Iya. Jadi dia bagian memang dari terorisme ya. Yes. Bagian membuat kerusuhan atau membuat situasi jadi ada orang internal terorisme. Iya. Jadi ada orang yang ingin pemerintahan ke depan itu tidak jalan, stuck misalnya kayak gitu. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Satu. Atau motif profit. Ya, motif profit dan menghilangkan seluruh tanggung jawab dan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Itu kalau hipotesisnya ditambahin kayak gitu. Itu gimana tuh? Iya. Nah, bahaya ini betul ya. Jadi, kalau saya pakai hipotesis itu, maka kemudian orang ini punya kepentingan. Tidak, kan korupsi itu Mas apa Mas? Korupsi kan bukan soal uang kan. Tapi membuat tata pemerintahan menjadi hancur. Membuat kepercayaan publik pada kekuasaan menjadi hancur. Betul. Membuat sistem ekonomi, lingkungan dan pemerintahan menjadi rusak dan hancur. Itu yang terjadi kan. Itu dampaknya seperti itu. Nah kalau itu terjadi, cara menghitungkannya jelas Mas. Bukan sekedar uangnya, bukan sekedar kerusakannya. Tapi bagaimana merecovery seluruh proses itu yang memerlukan. Berapa biaya sosial yang harus. Semua orang yang datanya hilang itu yang tinggal 2%. Kan harus kemudian memasukkan data lagi. Iya betul. Harus to collect information lagi dan membuat sistemnya lagi. Ya itu udah makan waktu, makan biaya. Dampak lagi kemana-mana. Itu terjadi kayak begitu. Jadi ini dampaknya luar biasa sekali. Nah sekarang kita ini sibuk cuman nyari siapa pelakunya, itu pelaku seolah-olah pelaku yang remeh-temeh gitu. Iya. Jadi di kepala kita tuh tidak berpikir bahwa ini pelakunya ini dahsyat banget. Orang yang punya kepentingan yang luar biasa. Nah, resikonya sangat besar tapi belum disadari barangkali. Atau pura-pura tak disadari. Nah sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini Pak Zulfikar, mestinya apa yang dilakukan? Karena tentunya kita tidak berharap dampak-dampak tadi terjadi. Terutama terkait dengan layanan-layanan negara kepada masyarakat, termasuk juga layanan umum lainnya. Betul. Nah kalau misalnya kita lihat dari kacamata ilmu bencana, ya kan 4 tingkatan krisis yang sebutkan tadi itu menentukan responnya. Kalau misalnya masalahnya ini atau krisisnya ini cuma insiden, dia bisa dari bawah. Tapi kalau udah aksiden lalu kemudian jadi disaster, dia harus dari atas. Jadi harus dibersihin dari atas tuh. Maksudnya apa tuh dari bawah dari atas itu? Dari leadership dari organisasi ini karena masalahnya di situ. Leadership yang dari atas ini lalu kemudian sampai ke bawah, sampai kemudian permasalahan teknis. Karena kalau misalnya kita cuma mencari cara supaya data yang sudah dienkripsi itu bisa kita beli, ya kan, tidak menyelesaikan
vulnerabilitas atau kerentanan sistem yang sudah kita bangun. Dan ini semua terkait dengan masalah organisasi, masalah kelembagaan. Nggak bisa kita menyelesaikan permasalahan peratasan PDNS ini semata-mata dari kacamata teknis. Karena permasalahannya mendasar itu nih permasalahan organisasi, permasalahan institusional. Dan karena itu harus dari atas, nggak bisa dari bawah gitu. Ketika kita bersihkan dari atas, pelan-pelan semuanya kita akan benahi gitu bersama-sama gitu. Mas Novel cek deh. Kementerian udah diundang. Ada nggak pernyataan dari Presiden mengenai ini? Belum barangkali Pak B. Nah, itu kan artinya kalau ini udah disebut dengan disaster atau menuju pada disaster, tapi kemudian leadership yang mengelola dan memastikan bahwa ini bisa dikelola itu hanya di level kementerian, terus kita tanya, ini serius nggak lo mau nangani masalah serius sekali ini? Ya ini terkait dengan kemampuan crisis management pemerintah. Ini kan sebuah krisis kan, dan bentuk dan butuh kemampuan mengelola krisis ini supaya dia tidak menjadi semakin parah gitu. Dan kalau terjadi yang semakin parah, artinya cost-nya semakin besar. Betul sekali. Cost untuk memperbaiki, cost termasuk dampak yang terjadi. Luar biasa itu. Itu baru ngomong dalam negeri Mas. Tadi Mas Zulfikar udah ngomong geopolitik internasionalnya apa Mas? Indonesia itu udah nggak ada apa-apanya. Kalau ada orang yang sekarang sedang bertarung dengan Indonesia, itu cara menghancurkan Indonesia mudah banget. Iya, menarik sekali. Memang kita prihatin sekali kok sampai seperti ini. Karena awal-awal kejadian itu kita masih berpikir ini mungkin dalam sehari 2 hari akan teratasi. Tapi setelah sekian lama nggak teratasi, kita jadi bingung kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Pak BW, kalau kita lihat tentunya kan Pusat Data Nasional kan masih berjalan nih Pak BW. Dan tanggal 17 Agustus mau diresmikan yang di Cikarang. Terus katanya yang di Batam juga sedang dipersiapkan dan ada lagi di IKN dan di mana tuh ya, Labuan Bajo. Emang tempatnya jauh-jauh Pak Bibi. Tapi yang menarik adalah dalam perspektif korupsi, agar jangan sampai terulang kejadian seperti ini, atau kemudian untuk memastikan uang negara betul-betul digunakan secara efisien dan efektif gitu ya, dan optimal untuk kepentingan negara. Apa yang harus dilakukan untuk yang lain-lain ini Pak B? Ada 3 langkah. Di pemerintahan sendiri dia harusnya melakukan audit terhadap seluruh proses itu dan melibatkan banyak kalangan yang ada di dalam pemerintahan, tapi juga melibatkan independence expert. Menurut saya yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau levelnya kegawatannya sudah menurut saya sudah tinggi, bukan tidak mungkin DPR sebagai lembaga pengawas itu masuk. Kenapa tidak membuat komite? Betul. Ya, untuk melihat itu lebih jauh gitu loh. Karena kemudian dia punya hak angket juga untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah itu kalau udah hak angket nanti ujungnya baru di komite investigasi atau semacam itu. Untuk memastikan bahwa ini tidak infected. Atau jangan-jangan polanya sama dengan yang itu poin yang kedua yang benar. Terus yang ketiga, masyarakat mesti dilibatkan Mas. Ada teman seperti Zulfikar dan banyak sebenarnya orang-orang di kalangan akademisi dan kalangan praktisi cyber. Betul. Mas Roy Suryo. Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Artinya orang-orang itu harus call emergency Mas. Harus diundang untuk kalau perlu menjadi semacam independent investigating team yang terlibat di situ, tapi sebagai partner, bukan mau diadu ini dengan partner yang dilakukan oleh DPR atau pemerintah. 3 hal itu yang harus dilakukan secara paralel. Ya tentunya kita berharap semoga bisa segera ada jalan untuk penyelesaian ya. Betul. Tapi kalau seandainya tadi yang disampaikan Pak BW ini, Pak Zulfikar, bisa untuk memberikan masukan-masukan ke pemerintah, kira-kira seperti apa tuh polanya Pak Zulfikar? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya, dan kita bisa merujuk pada 5 aspek yang menjadi acuan di dalam pembuatan indeks global cyber security. Jadi ada sebuah organisasi di bawah United Nations namanya ITU, Information Technology Union. Jadi setiap beberapa tahun sekali mereka melakukan survei untuk mengukur cyber security di setiap negara gitu. Ya kan? Ada 5 aspek yang mereka lihat. Pertama legal, kedua technical, ketiga itu capacity building, keempat itu keempat itu adalah cooperation, ya kerjasama, dan kelima itu, saya lupa ya.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Profesor boleh lupa dikit. Tapi intinya yang saya mau tekankan di sini itu yang terakhir, cooperation, kolaborasi biasanya. Kolaborasi kalau bahasa sekarang ya. Karena yang namanya cloud service yang yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk PDN ini itu kan sebuah sistem yang kompleks, ya. Dan semakin kompleks sebuah sistem, semakin tinggi tingkat transparansi yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya sebuah sistem yang memiliki kerentanan tinggi tetapi tidak transparan, kita tidak mampu mendeteksi potensi-potensi atau kesalahan dan krisis yang akan terjadi. Gitu. Kalau misalnya dia transparan, siapapun bisa memonitor, ya kan? Dan di sini dibutuhkan kolaborasi antar berbagai elemen. Jadi pemerintah, lalu kemudian ada masyarakat sipil, ya, ada kelompok akademisi, ada sektor swasta, ya, corporate. Semuanya harus bersinergi. Karena ini adalah milik kita bersama, gitu loh. Semua orang yang terkena dampaknya gitu. Kalau misalnya PDN kita itu down, ya kan? Mau dia itu dosen, mau dia itu orang paling kaya di Indonesia, datanya ada di sini. Jadi ini semacam common goods yang harus kita jaga bersama-sama. Menarik sekali nih. Tentunya kita berharap semoga segera diselesaikan dan dibuat dengan transparansi dan akuntabilitas atas segala apa yang dibangun untuk PDN ini. Dan tentu kita berharap nggak terjadi lagi jadi pembelajaran. Terima kasih Pak Zulfikar, Pak BW. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.